Ketika saya sedang membaca artikel, saya mendapati satu bagian yang menarik, yaitu ketika membahas mengenai fobia yang dalam bahasa Yunani disebut dengan ketakutan. Ternyata ada ratusan fobia yang melanda berbagai macam orang, berbeda-beda, mulai dari hal yang terlihat sepele sampai yang sangat serius. Nah, satu fobia yang cukup menarik bagi saya disebut dengan chronofobia, dari kata chronos, yaitu waktu, dan fobia adalah ketakutan. Nah, chronofobia biasanya menjangkiti orang-orang yang dikejar waktu. Seperti misalnya orang-orang yang sakit terminal. Kapan ya waktuku akan usai? Atau orang-orang, mohon maaf, orang-orang tua yang juga sudah mendekati garis akhir dari kehidupannya. Dan yang ketiga, ternyata banyak ditemukan di dalam para napi ketika mereka setiap hari dipenjara oleh waktu dan juga dipenjara oleh gedung. Mereka harus menghitung waktu kapan mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan ketika mereka nggak bisa mengelola ketakutan itu, mereka bisa stres, mereka bisa depresi, bahkan kemudian apa yang disebut dengan klaustrofobia atau takut terhadap ruangan yang sedang mereka inapi itu. Nah, saya mencoba merefleksikan chronofobia ini dalam konteks kita pada saat ini. Kita pun juga sedang seakan-akan dikejar oleh waktu. Kapan kita bisa keluar dari kondisi ini? Kapan kita bisa selesai dari kondisi ini, kemudian bertemu kembali dengan sahabat dan orang-orang yang kita cintai, berpelukan, bertemu kembali, menyapa dengan penuh sukacita, dan seterusnya. Kapan, dan kapan, itu yang selalu muncul. Coba saja, ada berbagai macam prediksi kapan akan selesai, kapan gereja bisa lagi buka, dan seterusnya. Kita berpacu dengan kata kapan. Untuk itulah saya mencoba merefleksikan chronofobia ini dengan doa Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, menarik bagi saya karena Musa hendak menunjukkan bahwa waktu yang mengejar itu bukan sebagai musuh, namun sebagai sesuatu yang justru menumbuhkan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan kita tidak harus dan tidak perlu dan tidak boleh terjebak dalam chronofobia, namun pada chronofilia, mencintai waktu sebagai anugerah dari Tuhan. Dan kuncinya ada ketika Musa mengatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata bijaksana ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan shomah, yang punya konotasi kuat, punya ikatan kuat dengan hati yang terarah kepada Tuhan, punya ikatan kuat dengan unsur spiritualitas. Dia bukan sekedar bijak dalam arti orang yang bijak, namun bijaksana sebagai pemberian dari Tuhan saja. Pada hari-hari ini ketika kita dikejar oleh waktu, saya mengajak kita untuk menikmati waktu itu, menghitung waktu itu sebagai berkat dari Tuhan, sehingga jangan katakan kapan akan selesai, namun katakan, ya Tuhan, berapa lama lagi aku punya kesempatan untuk hidup seperti ini. Ketika aku bisa bertemu dengan sahabatku, dengan orang-orang di rumahku setiap hari, ketika aku bisa bertemu dengan anak-anakku yang biasanya di luar kota, sekarang aku bisa bertemu dengan mereka setiap hari. Tuhan, berapa lama lagi aku bisa menghabiskan waktu begitu banyak dengan orang-orang aku cintai di rumah. Masalahnya muncul ketika rumah menjadi tempat yang kita hindari. Kita seakan-akan ingin keluar dari rumah dan terpenjara di dalam rumah. Nah, untuk itu saya hendak mengajak kita untuk menjadi seorang yang terjangkiti dengan chronofilia dan bukan chronofobia. Itu artinya waktu sebagai sahabat. Mari kita ubah cara kita menjelaskan tentang hari-hari ini. Mari kita ubah cara persepsi kita akan waktu tunggu ini. Bukan sebagai waktu yang terus akan mengejar kita, namun waktu yang seakan-akan Tuhan sedang anugerahkan kepada kita. Tuhan sedang mengatakan kepada saya, misalnya kepada saya pribadi, Yosua, kamu masih punya waktu 1 bulan lagi untuk setiap hari bertemu dengan istri anak-anakmu dengan waktu yang sangat berlimpah. Dan pada saatnya nanti ketika semua sudah usai, percayalah, kita akan merindukan waktu-waktu bersama dengan keluarga ini. Ingatlah dan yakinlah bahwa waktu-waktu yang berharga ini yang kemudian habis setelah pandemi selesai akan menjadi sebuah kerinduan tersendiri. Karena dulu ini menjadi sebuah waktu yang sangat sukar kita temukan.
Untuk itu, saudaraku semua, pada hari ini, mari kita menghitung hari-hari kita bukan sebagai musuh, namun sebagai sahabat yang perlu kita cintai, agar di dalamnya dan melaluinya hati kita ditempa dan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang artinya punya kualitas spiritual yang dekat dengan Tuhan. Mintalah padanya, mendekatlah padanya, agar waktu-waktu ini terasa begitu nyaman, begitu penuh dengan sukacita, begitu penuh dengan limpahan anugerah darinya. Silakan berdoa, nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari-hari ini seakan mengejar kami. Kapan ini akan usai dan kapan ini akan usai. Namun Musa mengajarkan kami hendak menghitung hari yang Engkau berikan kepada kami. Menghitung hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Agar di waktu-waktu ini kami bukannya semakin jauh daripadamu, namun semakin dekat dan semakin lekat dengan Engkau. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Kami berusaha mengucap syukur setiap waktu dan setiap keadaan. Dan di dalamnya, pada saat ini, kami bersyukur akan waktu yang terus boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sukar, namun kami pasti bisa melaluinya ketika Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku, kronofilia dan bukan kronofobia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.